Allah ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Alhamdulillah, ready ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para jamaah munajat gedor pintu langit beserta santri privat tahajud ya, dari grup 1 sampai grup 12, insyaallah kita semua sama-sama mendapat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya Allah. Ini saya lihat komentar dari TikTok ini, Masya Allah, benar-benar nggak bisa dibaca. Ya. Cepet banget. Ya, izinkan Al-Fakir Aris Alwi untuk menjawab salam dari Bapak Ibu semua. Ya. Dari ujung Aceh, Sumatera ya, sampai ujung Papua. Izinkan saya menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Para jamaah semua di Pondok Sehat Malomo, wa munajat gedor pintu langit. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya ya, ya Allah, terharu saya. Ya, kurung waktu 5 menit sudah 250. Ya. Kalau Pak Cebok ini masih berjuang. Ya. Kalau Pak Cebok biasanya jam 5 yang ramai. Kalau jam segini kurang. Nah, sebaliknya jam 5:15 Pak Cebok yang ramai, TikTok yang kurang. Nah, gitu ya. Jadi semuanya ada pasarnya ya. Ya, Insya Allah. Masya Allah. Pak Ceboknya Muhammad Aris Alwi, Bunda. Pak Ceboknya Muhammad Aris Alwi. Ya, ya, ya. Siapa yang ngantuk tadi tuh? Ibu yang ngantuk ambil air, ya. Ambil air, kemudian cuci muka atau minum, ya. Hari malam ini saya ada ibadah khusus, ya, yang tentunya sangat menguras tenaga. Dari jam 12 sudah bangun,
ya, dan belum tidur, dan memang tidak tidur, nanti tidurnya setelah duha ya. Cuma tadi agak sedikit terbawa kondisi karena mungkin kemarin kecapean kali ya. Jadi beberapa kali ngelenyep ya, beberapa kali ngelenyep. Tidur sih enggak, cuma yang ngelenyep itu gimana sih? Tak, krek, ya, ya Allah, ya, ya biasa kalau di Pacebok mah jam segini belum ramai ini masih. Masya Allah, Mama Khinar. Allahumma arhamna bil Quran. Udah berapa nih? Udah 4 orang nih setoran. Ya, ya. Sunnatullah bunda, itu sunnatullah. Nggak bisa kita hindari. Ya, yang namanya mengantuk, nggak mungkin pula kita bilang begini kan. Oh saya nggak pernah ngantuk. Itu jangan. Ya. Pasti kita nih manusia biasa. Bu, siapa tadi? Bu Sunarsi. Allahumma arhamna bil Quran. Teman saya air putih aja. Ya, air putih. Kalau siangnya ada telur. Kalau siangnya. Yang lenyap itu ya tek gitu. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas tema ya terkait dengan apa nih? Iya, makasih. Beberapa komentar yang tidak bisa ditampilkan karena wah hebat ya. TikTok itu itulah enaknya. Jadi komentar-komentar negatif itu diblokir sama dia. Ya, ya Bunda jangan lupa ya kerjasamanya ya. Khusus untuk TikTok itu mohon bantuannya kerjasamanya untuk di tap-tap agar supaya semakin banyak jamaah kita yang melihat siaran kita ini. Ya, kalau di Pacebok saya bingung bagaimana caranya, hanya like aja ya. Karena like-nya juga cuma sekali. Ya, kalau di TikTok kan bisa berkali-kali. Ya, ya nggak apa-apa ya. Ini beda-beda, ada plus minusnya. Ada plusnya, ada minusnya. Ya, makasih Bunda ya. Kasih ya. Sudah membantu. Ya, baik. Malam kemarin saya membahas terkait dengan sholat. Ya, terkait dengan sholat. Ya, di mana sholat itu adalah, ya, kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, sholat saya itu masih bolong-bolong. Tapi saya berharap bolong-bolongnya itu adalah bisa tertutupi dengan ibadah lain. Nah, saudaraku, statement seperti ini perlu kita sama-sama pahami. Sama-sama kita luruskan. Ya. Ya. Tidak salah, cuma keliru memahaminya. Nah, coba kita pahami sama-sama dulu ya. Ya. Pak Ustadz, sholat saya masih bolong-bolong, 5 waktunya itu masih banyak bolongnya. Ya. Kemudian saya berharap ibadah lain bisa menutupi yang bolong-bolong tadi. Ya. Nah, ini konsepnya adalah, bukan konsep, konteksnya adalah ibadah wajib. Maka perlu sama-sama kita pahami
ketika berbicara sholat fardu atau yang 17 rakaat itu mutlak ayah bunda. Gak bisa nego. Itu yang pertama. Ya. Tapi kan saya punya ibadah lain Ustadz. Saya tuh ahli sedekah. Saya ahli puasa. Saya ahli apalagi ya. Pokoknya orang baik lah. Apakah itu tidak bisa menutupi bolongnya sholat saya? Ya. Saya akan mengatakan begini. Konteksnya beda. Ya. Beda. Ini perkara menutupi, ya ini tangan saya, tar. Dinding. Karena udah mulai greget saya kalau udah urusan sholat. Konteksnya adalah, ya, kalau terkait dengan 17 rakaat itu mutlak. Nggak bisa nego. Karena itu adalah kewajiban ayah, bunda. Kewajiban kita ke Allah. Ya. Nah terus ibadah yang lain gimana? Begini, mari kita pahami sama-sama, ya. Ada namanya rukun Islam. Nah, ayo kita pahami. Rukun Islam itu terdiri dari pertama, kita sudah berikrar syahadatain. Ya. Kemudian setelah itu ada namanya sholat. Karena orang yang sholat tidak mungkin dia tidak bersyahadat. Kan begitu. Dan di dalam sholat itu sendiri ada syahadat. Kan begitu. Nah, kemudian disambung tuh dengan rukun Islam yang 3 lagi tuh. Bagaimana dengan puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana haji dan umrohnya. Nah, ini maaf, ini nggak bisa saling melebur. Ya, masing-masing punya pintu masing-masing. Syahadat itu nggak bisa dileburin. Misalnya, saya nggak mau syahadat Ustaz, cukup saya puasa aja. Ya nggak bisa. Jadi, ketentuannya itu ya syahadat, ya syahadat. Ya sholat, ya sholat. Ya zakat, ya zakat. Ya puasa, ya puasa. Ya haji, umroh, umroh. Itu loh maksudnya. Nah, kemarin saya tidak menyebut nama ya. Kita nggak boleh nyebut nama saudaraku. Ada seorang artis terkenal mengeluarkan statement. Sholat saya masih banyak bolongnya. Tapi saya yakin sholat saya itu tertutup dengan ibadah yang lain karena saya rajin sedekah. Nah, untuk menutupi sholat itu nggak bisa. Beda lagi. Adapun pahala sedekahnya itu beda lagi. Tetap. Anda tetap berpahala urusan sedekah. Tapi bukan berarti menutupi lubang sholat tadi. Nggak bisa. Ini yang keliru. Gitu loh. Kenapa sholat itu mutlak? Gitu. Nah makanya, maaf. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya agak keras kalau urusan sholat. Ya, saya sampaikan ke admin saya sampaikan ke staf-staf saya semua, ya. Saya bilang begini. Kalau ada jamaah yang minta amalan, ya, katakanlah amalan lunas hutang, ya, amalan supaya hati tenang, amalan apapun itu, mutlak wadahnya dulu. Kalaupun wadah 40 tidak nyampe ke 40, setidaknya 17 itu dulu, mutlak itu. Ya. Jangan sampai Anda semua, Bapak Ibu semuanya, ya,
Ini saya mohon maaf sekali ya. Banyak sekali yang keliru. Ya. Ngotot minta amalan supaya dapat hajat, supaya hajatnya tercapai. Tapi mohon maaf sekali, sholat 5 waktunya saja masih bolong. Ini yang kita nggak bisa tolerir itu. Ya. Langkah pertama adalah mari kita sama-sama perbaiki sholatnya dulu. Ya, sholatnya dulu. Ya. Bahkan ada habaib yang menyampaikan begini, sehebatnya apapun itu orang, ya, secara dohir hebat ini, ya, terus dia bisa terbang, kemudian ditembak nggak mati, dibacok nggak mati, ya, tapi dia nggak sholat, maka perlu kita waspadai. Ya, kan banyak tuh ya, kaya raya tajir melintir, tapi sholatnya enggak. Ya. Nah ini kaitannya kemana? Ini kaitannya dengan akidah kita. Ini kaitannya dengan tauhid kita. Ya. Saya sampaikan tuh ke admin saya tuh Mbak Marsha tuh, saya bilang, kalau ada yang minta amalan dan minta dijelaskan, tanyakan sholatnya dulu. Nah, dan jangan marah, ya. Ini yang jadi, ya maaf ya, ya. Saya agak sedih saya kadang kalau justru admin saya yang diserang, ya sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak layak lah ya. Ya, beliau hanya menjalankan tugas, menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua sesuai dengan SOP yang ada. SOP-nya apa? Ya, menjawab, memberikan keterangan, ya, bukan memastikan. Ya, karena kami ini sama-sama, kita ini sama-sama hamba. Bapak Ibu hamba Tuhan, kami pun juga hamba Tuhan semua. Ya, jadi jangan sampai terkesan kami berada di atas dan Bapak Ibu berada di bawah. Enggak, kita sejajar, saudaraku. Ya, kita sejajar. Kami pun juga masih banyak kekurangan. Ya. Sehingga yang kami sampaikan terus-menerus nggak bosan-bosannya, ayo semangat istiqomah jalur langit. Semangat istiqomah jalur langit. Itu yang terus saya sampaikan. Tujuannya apa? Agar kita semua istiqomah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Untuk ibadah. Begitu. Ya. Mutlak, budela mutlak itu. Nggak bisa nego. Nah makanya, kalaupun dia akan berbohong, nih maaf sekali lagi ya. Anda berbohong nih. Ya. Tapi ngotot pengen mendapatkan ilmu, amalan ini. Nggak bakal lama. Nyerah nantinya. Dan itu banyak kejadian. Nyerah. Ya. Udah capek. Dan tanda-tandanya apa ya Bunda? Tanda-tandanya sederhana. Orangnya ngotot biasanya. Ngotot. Sampai nelpon berpuluh-puluh kali. Dan saya tidak akan ngangkat. Bagaimana mungkin saya ngangkat dalam kondisi seperti ini? Ya. Tapi akan berbeda kalau orangnya santai. Ya. Itu berarti orang yang serius. Tapi kalau udah ngotot banget itu, ya. Apalagi udah komplain terus. Jadi kerjanya setiap hari tuh komplain aja terus. Ya. Saya tuh udah ini Ustadz, saya tapi kok belum ada hasil ya? Iya saya. Iya. Tolong dong Ustadz. Saya besok tuh deadline saya. Nggak lama lagi, tolong dong Ustadz.
Sampai japri ke sini, japri ke sono, japri ke sini, sampai 3 orang itu dijapriin semua. Tolong Ustaz, cepet terkabul. Nah ini tanda-tanda orang nggak beres nih kalau kayak gitu. Ya, nggak beres itu. Dan biasanya lihat aja, paling 1-2 hari keluar nanti. Dan itu banyak terjadi kayak gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata sholatnya saja masih belang bentong, ya gitu ya, belang bentong ya namanya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu Akbar. Ya, belang bentong, ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Ini maaf, kita menganalogika sesuatu yang ada di tubuh kita. Ya, ini di tubuh kita ini. Ya. Ada yang pernah sakit gigi? Ya, ayo. Kita semua pernah sakit gigi ya, dan boleh jadi kalaupun nggak sakit gigi minimal nyut-nyutan gigi kita. Ya, pernah kan sakit gigi? Bapak Ibu, jamaah yang pernah merasakan sakit gigi, ya, rasanya gimana? Ya, ya, sakit kan Bu ya? Oh, nggak enak banget. Maaf, saya menganggap gigi itu hanya cuma segini gedenya, sekecil ini gedenya. Ya. Tapi kalau sudah namanya sakit gigi, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki terasa sakit semua. Ayo. Jujur. Ya. Itu sakit gigi tuh. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu nggak karuan. Suruh makan nggak bisa, mau jalan-jalan ke mall nggak bisa, ya. Mau ngomong nggak bisa, tidur juga nggak bisa, iya kan? Ya, ini saya ambil analogika yang masuk akal ini. Ya, ya bukan hanya pengen nangis Ibu. Udah banyak orang bilang gini, ya udahlah mending gua mati aja deh. Hanya karena sakit gigi, bayangin. Ya. Pertanyaan saya, ya, ini pertanyaan nih. Sakit gigi itu hanya sebagian Bu. Ini, ih, ini sekutil, segede gigi itu segede apa sih? Coba. Nah, gigi itu Bu, segede apa coba? Ya. Nah, tapi dia merasakan itu, ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya ngerasa sakit hanya karena sakit gigi. Nah, begitupun analogikanya nih. Ada 2 analogika yang saya pakai nih. Ya. Nah, begitupun namanya sholat. Kalau sholat Bapak Ibu sakit, ya, orang yang sakit sholatnya nih, maka dari kepala sampai ujung kaki akan sakit. Nah, ini nyambung nggak nih? Ya. Artinya apa? Sholat itu mutlak. Kalau Bapak Ibu nggak sholat, ya, itu dari ujung, ya, itu biasanya tuh kalau bagi orang beriman itu, ketika kita lagi orang betul-betul yang rajin sholat, tadinya tiba-tiba nggak sholat, itu perasaannya gimana? Ya, ya, nggak nyambung analogikanya. Iya makanya disimak dulu, jangan langsung ngambil kesimpulan, saudaraku. Ya, ini kayaknya Anda baru bangun ini. Dengerin dulu. Nah, ada yang hilang nggak kira-kira?
Nah, jadi beban kan Bu ya? Nah, sekarang udah nyambung kan? Ini tadi ada yang bilang nggak nyambung analogikannya. Nah, tidak tenang, betul. Ada yang hilang, betul. Nah, sekarang nyambung kan analogikanya? Yang kedua, ya, ini yang kedua Bu, ya. Kalau kita lagi sakit gigi, ya, ya. Kalau kita lagi sakit gigi, itu yang sakit itu kan cuma segede ini ya, nih, yang gerak ini, segede, sedikit banget ini, ya, ya Bu ya, cuma segini nih. Tapi terasa semua tubuh sakit, semua tubuh sakit. Nah, nah. Pertanyaan saya, ini pertanyaannya nih, ini kaitannya dengan rasa syukur ini. Kenapa rasa sakit giginya yang terus kita tangisi, yang terus kita berontak, ya, tapi yang lain tidak kita syukuri? Nah, ini analogika yang lebih tajam lagi nih. Tapi ini kaitannya terhadap syukur, bukan sholat. Kalau yang tadi itu terkait sholat, kalau yang ini terhadap syukur, ya. Tangan kita nggak sakit, ya. Jantung kita normal, lambung kita normal, mata kita normal, hidung kita normal, kuping kita normal, ya kan? Kaki kita normal ini, ya. Semuanya normal, kecuali gigi doang nggak normal. Ya, tapi kenapa? Ketika namanya sudah sakit gigi melanda, semuanya nggak normal. Nah, Budela nyambung. Gitu. Kita fokus pada yang sakitnya saja, tanpa kita syukuri yang tidak sakit. Begitu. Nah, begitu Bunda ya. Ya. Nah, ini dua analogika yang saya sampaikan hari ini. Ya, tapi judulnya masih sakit gigi. Nah, artinya kita lebih mengeluh daripada kita bersyukurnya. Nah, begitu. Nah, ini kaitannya apa dengan sholat, Ustadz? Ya, tentunya kalau kita nggak sholat gimana ceritanya? Kan begitu. Nah, kalau yang tadi analogi ke pertama adalah di saat gigi sakit, anggap itu sebagai sholat, maka yang lainnya terasa sakit semua. Begitupun namanya sholat itu. Kalau kita lagi nggak sholat, itu bebannya itu luar biasa. Ya. Hati kita nggak tenang. Nah, begitu. Kalau yang kedua tadi itu terkait dengan syukur. Sama halnya dengan yang kemarin saya ambil contoh titik hitam. Ya Bu Sunarsi ya, titik hitam kan. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat hanya hitamnya doang. Padahal putihnya jauh lebih banyak ketimbang titik hitamnya. Nah, begitupun sakit gigi. Yang kita protes sama Allah itu hanya sakit giginya doang. Padahal gigi itu kecil sekali. Ya. Kumahanya gigi teh. Gedean kelingking atau ya. Gedean kelingking ketimbang gigi. Tapi kenapa? Pertanyaannya nih. Kenapa kita betul-betul fokusnya pada gigi saja? Kenapa kita nggak mensyukuri jantung masih normal? Ya, iya Bu mata normal bisa ngelihat, hidung masih normal bisa mencium. Nah, kebayang nggak waktu COVID-19? Ya, kita nggak bisa cium apa-apa. Ya,
kemudian telinga normal mendengar, ya, iya kan Bu ya. Terus kaki juga normal, ya, tangan normal, ya. Tapi kenapa yang kita protes itu hanya sakit giginya saja? Nah, itulah karena kita kurang bersyukur, saudaraku. Nah, begitu kan? Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sederhana sebenarnya. Ya, kita iya benar-benar Bu. Ini siapa Ibu? Siapa nih? Pak Afandi ya, makasih. Ya. Nah, itu cakep tuh. Satu keluhan, tapi kita lupa 1000 nikmat. Nah, makanya kembalikan ke sholat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita luar biasa banyaknya nikmat. Tapi wombok, Allah itu kan menyampaikan begini, dan dalil ini udah sering banget saya sampaikan. Buka surah Al-Baqarah 45, buka surah Al-Baqarah 153. Yang disebut kenapa bukan sedekah, kenapa bukan puasa, kenapa bukan haji dan umroh. Coba. Yang disebut sholat. Gitu. Di luar sana ayah bunda, orang sholat itu berjuang, bertaruh nyawa. Ya. Apalagi yang di Palestina sana ya, di Gaza itu. Ya. Sholat itu bertaruh nyawa mereka. Lah kita di sini, Allahu Akbar. Ya. 200 meter masjid. Ya. Banter-banter 1 kilo masjid. Ya kalau di daerah-daerah Bogor mah enggak, paling 200 meter masjid lagi. Ya. Apalagi di daerah Ternate. Ya, ada tuh yang di seberang Ternate itu ada satu kepulauan ya, Tidore itu. Ya. Pulau Tidore itu pulau 1000 masjid. Banyak sekali masjid. Dan di sana itu jam 8 malam udah kayak kota mati. Kenapa? Karena kompak, alim ulama sama umaroknya sepakat. Tidak ada lagi kegiatan setelah sholat isya. Ya. Masya Allah. Apa alasan kita sekarang? Saya tanya nih, alasannya apa sekarang? Nggak mau sholat, alasannya apa? Nah, ini termasuklah ini, maaf. Nih, jangan marah ya ibu-ibu ya. Ini khusus untuk ibu-ibu. Ya. Ya. Ngambek sama suami, sholat nggak mau. Ya. Ngambek sama anak, sholat nggak mau. Kenapa jadi sholat yang jadi sasaran empuk gitu loh maksudnya. Ini yang jadi astagfirullahaladzim. Ya. Wah, ada yang keliru nih. Saya nggak nanggepin ya, karena nanti takutnya kita debat kusir. Sholat itu kan budaya. Dianggapnya sholat itu budaya. Keliru sangat itu. Sholat itu kewajiban. Ya. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi Bapak Ibu. Ya. Yang masuk di HP saya banyak gitu.
Ya Ustadz, saya kok saya udah malas banget sholat ya, gitu. Kenapa? Saya kesel sama anak saya. Lah, eh, hmm, ya silahkan Anda mau komentar apa aja lah, nggak apa-apa, silahkan. Itu kan hak Anda. Kami yakin bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan ya rahmat bagi alam semesta. Dengan kami yakin dengan 5 rukun itu menjadi kewajiban buat kami. Gangguan ini. Hmm, Ya, saya ingin hanya menyampaikan begini. Ya, hmm, saya blokir ah, nggak enak saya dengerin komentarnya. Maaf ya, saya blokir ya. Ah, itu nanti takutnya banyak yang lihat goyang nanti, wah repot urusan. Ini mencuci otak kita. Sholat itu katanya bukan kewajiban, tapi sholat itu hanya budaya Arab. Astagfirullahaladzim. Ya saya blokir aja, biarin. Maaf ya. Saya harus tegas kalau hal-hal kayak gini. Ya, kalau Anda ingin menyerang pribadi saya silahkan. Tapi kalau untuk urusan sholat diserang, maaf. Bagi saya mutlak. Nggak bisa nego. Ya, masa dibilang sholat itu budaya Arab? Ya. Itu biasanya itu orang-orang yang ini, orang-orang yang apa? Tidak percaya Tuhan biasanya. Bukan 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 juga non Muslim, bukan. Ateis biasanya, dia nggak bertuhan itu. Hmm. Bukan Bu, kalau nonis nggak mungkin ngomong kayak gitu. Ya, karena saya pembina mualaf Bu, jadi saya paham. Banyak orang-orang yang saya temuin dulu ateis, ya. Mereka tuh nggak punya Tuhan. Nah, jadi ketika kita ya mohon maaf ya kalau ada kayak gitu. Kalau nyerangnya pribadi saya itu saya nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah nyerangnya urusan agama, ya mohon maaf, ya saya tidak bisa terima. Ah, eh. Udah dihapus sama saya tadi barusan. Ya. Karena gini, saya khawatir kalau seandainya nggak saya blokir, jamaah membaca komentarnya itu bahaya. Itu kan sangat bahaya sekali komentarnya itu. Ya, udah Bu. Nah, jadi saya sampaikan begini ya, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai sholat Bapak Ibu jadi sasaran empuk kemarahan, ya. Ini nyambung nggak kira-kira nih? Dan ini yang sering terjadi. Ini waktunya udah mepet lagi ya. Besok kita sambung lagi kali ya. Ya. Nah, ini banyak sekali terjadi. Karena ya maaf ya, karena mungkin dia tidak menemukan sesuatu dunia, akhirnya apa? Ah, malas gue sholat. Ini kita bicaranya sholat loh, ini kita nggak bicara tahajud. Ini kita bicara sholat fardu. Ya. Kecewa sama suami, nggak sholat. Kecewa dengan kehidupan, nggak sholat. Kecewa sama istri, nggak sholat. Ya. Kemudian, Allahu Akbar. Ya. Ini yang sangat keliru ini. Ya. Artinya ada unsur
apa ya, ada unsur keputusasaan. Nggak boleh sayang, sayang lagi. Nggak boleh ayah bunda, ya, ya. Hajatnya nggak terkabul, baru 40 hari tahajud, akhirnya nggak sholat. Nah, ini nih, inilah fungsi saya, ayah bunda, sebagai motivator perlu saya sampaikan, ya, perlu saya sampaikan ini. Jangan sampai sholat itu menjadi sasaran empuk. Jangan. Ya. Kasihan Andanya, kasihan antumnya. Ya. Iya. Iya, Bu. Saya kan manggil istri itu, manggil anak sayang. Jadi kadang keceplos, saya manggil jamaah aja saya panggil sayang kadang. Apalagi kalau jamaahnya santrinya masih kayak anak-anak di sekolahan itu di pondok, ya saya manggilnya sayang kadang. Nah, begitu Bunda ya. Ya, sepakat kita hari ini. Ya, ayo sepakat kita. Ya. Ayo. Sama-sama kita sepakati. Ya. Jangan lagi ada bahasa saya nggak mau sholat. Jangan lagi ada bahasa gitu. Ya. Karena kalau udah muncul bahasa malas gua sholat lah. Nah, udah repot itu. Hidup repot sudah tuh. Nah, gitu ya. Ya Allah. Iya Bu, biasalah Bu. Masya Allah, ini di Pacebok nih banyak orang Bugis rupanya nih. Bahar Tabe ya. Pelopo Ki ya. Iya, silakan. Udah masuk waktu sholat ya di sana ya. Ya, kita siap-siap berdoa ya. Nah, besok kita lanjut ya. Saya masih ngegantung tadi agak sedikit terputus karena adanya gangguan ateis tadi. Ya. Ya, saya jujur Bunda kalau sudah urusan agama yang diserang kok ini mendidih nih darah ini. Ya, kalau mau nyerang pribadi sih silahkan. Ya, tapi kalau udah urusan agama, apalagi kalau udah bilang tahajud itu membuat sial, ya kayak kemarin itu marah juga saya. Ini hari ini saya dipancing lagi nih. Ya, sholat itu bukan kewajiban, tapi budaya Arab. Astaghfirullahaladzim. Itu artinya ini orang nggak pernah ngaji. Ya gimana mau ngaji orang nggak percaya Tuhan. Kan begitu. Kan di Al-Quran kan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kan begitu. Dirikanlah sholat. Tanda-tanda orang bertakwa itu apa? Sholat. Ya. Ya kita harus tegas Bapak Ibu. Ya. Yuk. Siapin airnya ya. Ya Allah. Nah, semuanya yang sakit apa aja, sakit lambung, sakit apa, yuk kita doain ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah. Yuqabuli du'ana ya Allah. Yuqadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Sunnilahu mana jazani Imam Syamsuddin. Ustazuna Kiai Haji Muhammad Al-Mustafa. Pak Guru sekumpul Kiai Haji Abdul Ali Abdul Wahab. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ghafarallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk. Yang sakit, ayo dipegang sakitnya ya. Ini alhamdulillah ya Bunda, kemarin dari Batam ada yang sakit, lehernya sakit sini, timbul kayak benjol. Kemudian saya ruqyah jarak jauh dengan wasilah air putih. Itu ada perubahan. Alhamdulillah. Benjolannya mengecil. Saya juga nggak tahu itu apa itu. Apakah tumor? Yang jelas bukan cancer, bukan. Kemungkinan besar tumor sih. Ya. Atau kayak gondok gitu ya. Lipoma. Ya, tapi kalau lipoma bukan juga. Kenapa? Karena keras. Membatu katanya. Keras banget. Ya, kalau kelenjar kan Bu, dia lembek. Yuk, dipegang sekarang. Lambungnya dipegang lambungnya. Ya. Kalau jantungnya dipegang jantungnya. Ya, ulu hati dipegang lambung kan. Ya. Saraf terjepit dipegang. Yuk, kita sama-sama doakan ya. Ya. Yuk, Ibu Manti Syamsuddin, ayo silakan. Ya. Dipegang aja, minta sama Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Di waktu mustajab berdoa ini ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Tanpa terkecuali. Angkatlah seluruh penyakit mereka semua ya Allah. Biniatis syifa. Kalau orangnya bukan diri sendiri yang sakit, sebutkan namanya. Tapi kalau diri sendiri sakit, langsung aja biniatis syifa. Saya niatkan jadi obat. Ya, untuk diriku. Untuk sebutin namanya buat siapa. Allahumma rabbana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafa'ni kulla hamil ghamin kama tasyabaki la ilaha illa anta. Oh, Masya Allah, banyak sekali yang sakit ini. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Yang sedang melihat secara langsung ini ya Allah. Ruqyah masal jarak jauh ini ya Allah. Engkau redho ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit mereka semua tanpa terkecuali ya Allah. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswas wa tasamtuka ya Allah ya Allah ya Allah bihaqqil qadri wal yasobaki kahijma hijin kahakah jimah jujim marmah jujim majini buki ajin jajim kiamu ya jin yazma wa asbahi malkubin darasin non orang kiai sarai ihfini min jamil bala wal afa baki isa musa buki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya man la bidayata wala nihayata wa tasamtuka min saljin wa bisri qira'ati
mustajib ya guys, mustagis nagis. Ya man laisa kamisau wa ya ni'mal maula wa ya ni'mal yasa yaskunur riyah fayatlanna rawakid Allah dhahri wa lahu ma sakana fil alwan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun ladzi khalaqal ladzi huwa yatawalla bil falakasi wa yadku bi khairin fala raddu li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika, semuanya tanpa terkecuali ya Allah, seluruh penonton kami ya Allah, jamaah munajat gedor pintu langit ini ya Allah, seluruh santri-santri kami ya Allah, min syarri wajhil waswal wal junul barasil jizami, sebutkan, dipegang penyakitnya, seluruh penyakit mereka ya Allah, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ya Allah, angkatlah semua penyakitnya tanpa terkecuali, angkatlah, sembuhkanlah semuanya ya Allah. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa auladi wa ashabi wa ahbabi bisatrika lazi satarta bidataka fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika rabbal uhjubni ya kawi mati bikana Allahumma yasyabikal ghafur qazil rahman bala mutagis wa kala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. A'udzu bi kalimatillahi ta'ala minal abdi zalili asi alam tu ilal malikil kabiri jabari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masyana durru wa anta arhamur rahimin rabbi anni masyana durru wa anta rabbi anni masyana durru inna ma yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullah fasayakfikahumullah 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 wa huwas samiul alim fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah wa huwas fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah. Nama istajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullah tsumma Allahumma rafiqul hamaka min kama tasyabaki la ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha illa anta ukhruj ya Abdullah ukhruj ya Abdullah ukhruj ya Abdullah, keluarlah engkau seluruh penyakit-penyakit saudara-saudara kami ya Allah, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, keluarlah ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, bi barakah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditiup airnya langsung ya, itu khususon untuk ruqyah. Insyaallah pasti Allah angkat penyakit antum semua. Sekarang kita minta agar Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Di sesi ketiga ini kita berdoa memohon kepada Allah khususon hutang. Kalau di antara kita sudah nggak punya hutang lagi, minimal khususon ya, Allah berikan kemudahan jalan rezeki untuk kita semua. Amin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kebesaran keesaanmu ya Allah. Saat ini banyak di antara saudara kami ya Allah yang sedang terlilit hutang ya Allah, terlilit rentenir ya Allah, terlilit judol ya Allah, terlilit pinjol ya Allah, terlilit bangke keliling ya Allah, riba ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kebesaran keesaanmu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Boleh jadi ini adalah karatan dosa yang kami lakukan, yang sampai detik ini belum bisa kami bersihkan ya Allah. Oleh karenanya kami bermohon, kami memohon, kami bersimpuh, bersujud di hadapanmu ya Allah, dengan memohon agar Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami ini ahli maksiat ya Allah. Kami ini ahli maksiat. Bagaimana mungkin Engkau redho dengan permohonan-permohonan kami di saat kami, keseharian kami
hanya maksiat yang kami kerjakan. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah, agar Engkau bisa mengabulkan permohonan, hajat, impian kami ya Allah. Lunasilah hutang kami ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi kekayaan, Engkau maha pembuka rezeki, dan Engkau maha pemberi rezeki. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aunina, Ya Allah, Aunina, Ya Allah, Aunina, Ya Allah. Oh, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dan wa qahri rijal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Sebutkan hajat masing-masing. Ayo jangan malu, jangan takut. Sebutkan hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah ya Allah. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah. Kebesaran, keesaanmu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah agar Engkau redho dengan apa yang kami minta ya Allah. Kami mohon ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami semua. Berikanlah kami rezeki yang berlimpah ruah ya Allah. Bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang dermawan. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang kaya raya ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang miliarder ya Allah. Agar kami bisa menolong saudara kami. Agar kami tidak lagi terhina. Agar kami tidak lagi mengemis kepada manusia. Agar kami tidak lagi merengek kepada manusia ya Allah. Agar kami tidak lagi menuhankan manusia ya Allah. Tuhan kami satu-satunya Engkau ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kami ya Allah kekayaan yang berlimpah ruah ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lindungilah anak, istri, cucu, keluarga, keturunan kami semua. Para jamaah kami, para santri kami, lindungilah semua ya Allah. Dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Wahai Allah, zat yang maha mengabulkan doa. Kami mohon kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah jodoh yang terbaik untuk saudara kami. Berikanlah jodoh, anak keturunan untuk saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fars arba'atan min at-tari faturhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna wahai hamba Allah, hadirlah engkau ya Allah ya Allah ya Allah wal jalilul akbar wa muhammidu ala makhlukin bil ajhari wa nafai bisari min kulli disbihulika wa quwatikal akbar wa bihaqqi ismillahi akbar la khawla wa la quwata illa billah. Hadir para pembeli aset-aset yang telah kami doakan. Hadir jamaah umroh agar kami bisa berangkat umroh setiap bulan yang bersama ya itu. Ya tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa arhamar rahim. Wa alam annallaha azizun hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu ya Allah. Cucurkanlah kami harta yang bermanfaat, yang halalan thayyib. Dan cucurkanlah kami harta yang betul-betul bermaslahat untuk saudara kami semua ya Allah. Cucurkanlah kami ya Allah kekayaan ilmu agar kami bisa lebih mengenal
agamamu ya Allah. Cucurkanlah kami kekayaan hati agar kami bisa redo, bisa menjadi ahli sedekah, dermawan ya Allah. Istajib doana ya Allah, istajib doana ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istajib du'ana ya Allah, biqabuli du'ana ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Amin. Istajib du'ana ya Allah, biqabuli du'ana, iqdi hajatina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Ayah Bunda, terima kasih. Sampai ketemu di jam 5:15 ya. Yuk, kita lanjutkan istighfar ya. Kita lanjutkan puji-pujian, subhanallah bihamdihi subhanallah ya. Sampai ketemu di jam 5:15 ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Insya Allah aku yakin doa kita. Tetap semangat ayah bunda ya, sekalipun ya apa yang kita harapkan, kita impikan gagal, itu bukan gagal, tapi Allah sedang mengatur ya. Allah lagi ngatur nih, skenario Allah tuh indah ya. Jadi jangan menyerah, terus berjuang ya, insya Allah. Ada saatnya nanti kita nangis bareng-bareng, bukan karena kita sakit, bukan karena kita berduka, tapi kita sedang bergembira, terharu karena doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Ya, yang ingin muntah, sendawa atau apapun itu pengaruh dari ruqyah ya. Insyaallah enggak apa-apa ya. Syukran, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullahaladzim. Ya, sampai ketemu Bunda ya, jam 5 ya.